kita gambarkan dulu balok ini masuk ke permukaan yang kasar sejauh X, ya sejauh X. Sehingga kita bisa menuliskan nanti gaya gesekannya bagaimana persamaannya. Kita awali dulu dengan melukis gaya apa ini? Gaya berat M kali G apa ke atas? Gaya normal, gesekan kemana? Ke kiri sejauh X. Jadi yang mengalami gesekan itu belum semua, hanya sepanjang X saja. Berarti di sini gaya gesekan. Nah, gaya gesekan apa rumusnya? Gaya gesekan F sama dengan koefisien gesekan kali gaya normal. Mu dikalikan dengan normal. Di sini normalnya sama dengan apa? Sama dengan mu kali M kali G. Kita ambil elemennya yang mengalami gaya gesekan itu panjang makalnya sejauh X. Berarti ini harus kita kali dengan X per L. Maka kita tuliskan di depannya X per L mu M dikali G. Jadi itu tidak langsung semua. Kemudian kita masuk ke apa namanya, hukum Newton kedua. Ya, hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan apa? M dikali delta. Ini balok bergerak ke kanan. Paham ya? Gaya gesekan kemana? Ke kiri. Berarti satu-satunya gaya yang bekerja pada balok itu hanya gesekan dan arahnya berlawanan. Maka kita tuliskan min F gesekan sama dengan M dikali. Kemudian kita lanjut ya. Kita masukkan besar gaya gesekan sudah kita dapat tadi yang ini. Berarti minus X per L dikali dengan mu dikali M kali G sama dengan M dikali A. Nah kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk turunan, ya. Arah sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Tapi perhatikan ya, yang berubah di sini adalah X. Sekarang coba kita hubungkan dia terhadap variabel X. Maka dv per dt itu akan sama dengan dx per dt dikali apa? dv per dx. Sudah? Baik. dx per dt ini apa? Kecepatan. Maka A akan sama dengan kecepatan dikali dv per dx. Sehingga ruas kiri negatif X per L dikali mu dikali G sama dengan V dikali dv per dx. Kita akan silang. Maka mu kali G, paham ya? Per L, ingat yang berubah X dx sama dengan V dv. Kita integralkan. Integral X dx ini kan konstan ya. Panjang balok nggak mungkin berubah ya. Yang berubah adalah X yang posisi balok itu ya di sepanjang permukaan yang kasar. Ini juga kita integralkan. Nah kalau kita mengintegralkan, kita harus tahu batas daripada yang kita integralkan. Paham ya? Nah, yang pertama dulu untuk X. Untuk X ini. X-nya mula-mula berapa? 0 kan? Awalnya 0. X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Kemudian kecepatan mula-mula datang dengan kecepatan awal V0. Berarti siapa? V0 gitu ya. Pada akhirnya berhenti. Berarti di sini apa? Iya, 0. Atau kecepatan akhir sama dengan 0. Itu tadi ya, dalam soal ya.
Nah, sekarang kita integralkan ya. Oh, jangan lupa ya, ini kan negatif ya. Berarti minus mu kali G per L jadi integral daripada X. Ya, setengah X kuadrat, batasnya dari 0 sampai L. Akan sama dengan integral V, ya setengah V kuadrat, batasnya dari V0 sampai 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya, nilai daripada integralnya ya. Berarti mu kali G per L, kalau kita masukkan L berarti setengah L kuadrat ya, berarti ini setengah L kuadrat dikurang 0, masukkan 0 kan 0 hasilnya. Oke, akan sama dengan setengah masukkan 0 ya, 0 ya, berarti 0 kuadrat dikurang dengan memasukkan ya setengah V0 kuadrat. Ini kan 0 ini 0 ya, 0 dikurang setengah V0 kuadrat. Yang di sini minus mu kali G per L dikali setengah L kuadrat sama dengan negatif setengah V0 kuadrat. Habis atau negatif? Habis ya? Habis ya, ini habis. Oke, jadi mu kali apa? Kali G kali L sama dengan V0 kuadrat. Maka V0 ya sama dengan akar dari mu kali G kali L.